Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Berjumpa lagi dengan saya ya, Wedus Balap. Yang balapnya itu rindik kawan-kawan ini. Karena pemula itu ya begini ya, rindik sekali. Jalannya pelan-pelan seperti itu, enggak seperti pekebun yang sudah besar ya, sudah berkembang besar itu. Karena kita pasti sudah tahu para pekebun besar itu sudah mempunyai ilmu yang pastinya dan pengalaman dalam bidang perkebunan, tentang manajemen perkebunan, tentang mengelola keuangan, itu pasti sudah mahir ya. Tidak seperti pemula seperti saya ini. Kalau pemula seperti saya ini ya seperti ini, ditangani sendiri. Kalau pekebun yang sudah besar itu kadang ada pembantu ya, sudah mempekerjakan orang. Jadi selalunya bersih-bersih para pekebun yang sudah besar. Enggak seperti saya ini pekebun pemula seperti ini tangannya. Dan jika kita berbicara tentang perkebunan ya, itu sedikit sebanyak ada kesamaan dengan pertanian ya. Cuma kalau perkebunan itu biasanya menanam atau membudidaya tanaman-tanaman keras yang menghasilkan semisal durian, kopi, alpukat, mangga, dan lain sebagainya. Tapi kalau petani itu yang ditanam itu tanaman yang cepat menghasilkan, seperti jagung, padi, palawija, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan berbicara tentang bisakah petani kecil di perkampungan, di pedesaan, membuat sebuah perkebunan ya, yang pastinya itu membutuhkan ilmu pertama, yang kedua adalah modal, yang ketiga adalah ketekunan. Pasti bisa kawan-kawan ya. Tapi ya itu tadi, kembali ke individunya masing-masing. Seberapa minat kita dengan perkebunan, dengan tanam-menanam itu. Kalau kita tidak mempunyai minat kawan-kawan ya, kita akan merasa berat ya. Ketika kita akan memupuk, ketika kita akan menyiram, ketika kita akan melakukan perawatan pada tanaman tersebut, kita akan terasa berat. Tapi kalau kita punya minat, kita nggak akan punya rasa berat kawan-kawan ya, karena kita sudah mempunyai rasa suka pada hal tersebut. Jadi walaupun kepanasan, walaupun kehujanan, walaupun berkeringat, bercucuran, itu nggak merasa berat. Justru sebaliknya akan merasa senang, bahagia. Nah, itu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu harus disertai minat. Kalau kita nggak punya minat ya apa ya? Seperti
manusia yang nggak ada rohnya, seperti itu. Hanya raganya saja, tapi rohnya itu nggak ada. Ruh dari sebuah usaha itu adalah minat. Nah, apalagi ini perkebunan menyangkut nyawa ya, nyawa tanaman itu sendiri. Kita harus berinteraksi dengan tanaman itu. Lalu tentang saya ini akan membicarakan tentang kebun saya ini ya. Ini kebun saya ini adalah kebun tada hujan. Air di sini susah sekali kawan-kawan ya. Bener-bener susah. Ini enggak ada penyiraman. Enggak ada penyiraman sama sekali. Lalu muncul suatu pertanyaan, bisakah lahan seperti ini, lahan tada hujan seperti ini, lahan miring yang susah sekali airnya, itu membuat perkebunan yang bagus? Nah, perkebunan yang bagus itu seperti apa? Nah, seperti ini. Perkebunan yang bagus itu menurut saya adalah perkebunan yang tanamannya itu tumbuh dengan sehat, ya. Perkembangannya tanaman itu juga cepat. Kalau sudah menghasilkan buah juga, buahnya juga lebat. Nah, seperti itu. Tapi kalau hanya seperti ini, saya rasa bisa kawan-kawan membuat perkebunan seperti ini, cuma kurang maksimal ya. Walaupun kita mengolah tanahnya, memberikannya tanah itu pupuk atau pokoknya diolah, tapi kalau air sebagai kunci utama dari sebuah tanaman itu tidak tercukupi, itu akan terhambat kawan-kawan ya. Jadi pertumbuhannya itu rindik seperti itu. Kalau 1 tahun itu tumbuhnya itu, kalau ada air ada 1 meter, nah, kalau tidak ada air itu cuma 70 cm kawan-kawan, itu modotnya. Seperti itu. Jadi bisa membuat perkebunan di lahan seperti ini, lahan kering ya, bisa. Tapi kalau tanpa penyiraman, pertumbuhannya pun juga tidak akan bisa maksimal ya. Kalau seandainya pun berbuah pun juga tidak akan menghasilkan buah yang lebat seperti itu. Nah, jadi bagaimana? Ini tengah saya pikirkan ini kawan-kawan, ini setengahnya agak curhat sedikit. Tengah saya pikirkan bagaimana agar air untuk penyiraman paling tidak 2 minggu 1 kali tanaman ini bisa disiram walaupun sedikit ya. Kalau saya mengambil dari sungai bawah itu berat di ongkos kawan-kawan ya. Karena kalau dari bawah itu pasti membutuhkan pipa atau minimal selang. Dan yang pasti juga adalah mesin sebagai pompa. Dan itu tidak murah kawan-kawan ya, itu mahal. Ini saya ada sebuah ide kawan-kawan ya. Bagaimana kalau yang di atas itu, bisa terlihat itu di atas itu, tiap gang atau tiap antara pohon dengan pohon diberi kolam untuk menyimpan air hujan ya. Jadi bisa kita pergunakan nanti ketika musim kemarau datang. Kasihan kawan-kawan ya, betul-betul kasihan kalau nggak disiram. Sebenarnya juga bertahan, tapi pertumbuhannya itu nggak maksimal. Seperti ini penampakannya. Nah, bisa terlihat. Ini bener-bener nggak disiram ini kawan-kawan. Karena airnya nggak ada, mau disiram pakai apa? Kalau dikencingi juga tidak bisa basah ini. Nah, seperti ini penampakannya. Bisa terlihat kawan-kawan.
Jadi kalau membuat kebun ya usahakan sediakan air ya, agar bisa untuk menyiram. Oke kawan-kawan, itu saja sedikit pencerahan dari saya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.